Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya pada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya Retorika, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama, yaitu pembicara, speaker, pesan, message, dan pendengar, listener. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pada pidato untuk mempengaruhi orang lain. Karakteristik komunikasi: 1. Berpusat pada pengirim pesan. 2. Khalayak bersifat pasif terhadap penerima pesan. 3. Model komunikasi Aristoteles tidak terlalu fokus pada komunikasi intrapersonal maupun interpersonal. 4. Berfokus pada interaksi khalayak dalam komunikasi. 5. Tidak ada konsep umpan balik atau feedback. 7. Komunikasi berlangsung satu arah atau bersifat linear. 8. Model komunikasi Aristoteles hanya bisa digunakan dalam public speaking. Elemen dasar komunikasi Aristoteles: 1. Pembicara. 2. Pidato. 3. Acara. 4. Penonton. 5. Efek. Aristoteles menyarankan untuk membangun bicara untuk audiens yang berbeda pada waktu atau kesempatan yang berbeda dan untuk efek. Pembicara memainkan peran penting dalam public speaking. Pembicara harus mempersiapkan berbicara dan menganalisis kebutuhan audiens sebelum ia masuk ke panggung. Kata-katanya harus mempengaruhi pikiran audiens dan membujuk mereka untuk memikirkannya. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model communication linear yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses berbicara di depan umum. Contoh model komunikasi Aristoteles: 1. Pidato, pembicara, pesan, dan pendengar. 2. Seorang guru menjelaskan materi ke muridnya. 3. Seseorang yang bertegur sapa dengan temannya. Kekurangan model komunikasi Aristoteles. Berikut penjelasannya yang melansir dari buku Komunikasi Administrasi 2021 karya Kaja. Yang pertama, model komunikasi Aristoteles masih sangat sederhana dan tidak memasukkan unsur lainnya seperti umpan balik, saluran media, serta gangguan komunikasi. Yang kedua, komunikasi dipandang sebagai fenomena statis dan komunikasi yang searah, karena hanya seseorang yang berbicara, sedangkan khalayak hanya mendengarkan pesan. Yang ketiga, model komunikasi Aristoteles tidak menyertakan aspek nonverbal dalam komunikasi persuasi. Selain itu, masih ada 3 kelebihan lain dari model komunikasi Aristoteles, yakni 1. Menekankan pada kekuatan serta keindahan bahasa untuk memengaruhi sisi emosional penerima atau pendengar pesan. 2. Cocok digunakan dalam public speaking atau pidato yang sifatnya persuasif, karena pada dasarnya model komunikasi Aristoteles bersifat satu arah atau linear. 3. Sering disebut sebagai strategi yang efektif untuk memengaruhi publik.